Rabi'an yang keempat, daruratul murajaah fil halqatil Qur'aniyah. Keperluan atau kebutuhan terhadap murajaah di dalam halaqah Qur'aniyah. Kenapa kok dalam halaqah Qur'aniyah itu harus ada murajaah? Satu, adamu idrakil ba'di minat tullab ahammiyatal murajaah al-mustamirrah lil hifdhi. Sebagian santri, sebagian murid itu tidak tahu pentingnya murajaah yang mustamirrah. Idrak itu tahu, adamu idrakil ba'di minat tullab, tidak tahunya sebagian murid. Apa yang tidak dia tahu? Ahammiyatal murajaah, pentingnya murajaah al-mustamirrah yang berkesinambungan terus menerus lil hifdhi terhadap hafalan. Wa dhannuhum annahu wahdahu yakfi. Mereka juga mengira, menyangka, bahkan meyakini bahwa dia murajaah sendiri itu cukup. Wadzalika, kenapa kok seperti itu? Li'adami idrakhim khasisatan fil Qur'ani al-Karim muhimmatan wa hiya annahu syadidut tafallud. Kenapa muncul persepsi seperti itu? Karena mereka tidak tahu kekhususan, keistimewaan Al-Qur'an yang sangat penting, wa hiya, yaitu annahu syadidut tafallud, bahwa Al-Qur'an itu mudah sekali untuk lepas. Mimman la yudawimu ala ta'ahudihi, dari orang yang tidak konsisten dalam memelihara, menjaga Al-Quran. Wa anna baitan minasyi'ri, satu bait syair itu qad yarsahu, terkadang mengakar kuat, fidzakirati, dalam ingatan, zamanan atwal, dalam durasi yang lebih panjang, min ayatin, dari satu ayat. Pamer bojo sampai hari ini masih ingat liriknya kan? Pamer bojo, tahu pamer bojo enggak? Oh enggak tahu? Kirain tahu. Ya sudah kalau enggak tahu. Nah, lagu-lagu itu kan lebih sekali didengar, hafal, ngerti, sampai sekarang masih. Nanti ketika di setel bisa melanjutkan. Seperti istimrah kan, istamir di ausuratin minal Qur'anil Karim, lebih mengakar kuat dalam durasi yang lama di dalam pikiran daripada satu ayat atau satu surat Al-Qur'an. Wa la'alla minal hikami wal asrar, bisa jadi di antara hikmah dan rahasia fidzalika, pada yang demikian itu, antaduma, supaya langgeng silatul muslim bi kitabi rabbih, hubungan seorang muslim dengan kitab Rabbnya, dengan Al-Quran. Kalau tidak mudah lupa kan nanti kan fayaktasibu mazidan minal ajri bitilawah, sehingga dia mencari tambahan pahala dengan tilawah, wasabatan wasimraron litadbiqil amali, terus menerus dikokohkan, dilanjutkan, diteruskan untuk dia praktekkan secara nyata fi waqi'il hayah, dalam kehidupan nyata, bitikrari tilawatin wasima'il awamir ar-rabbani wal ahkam al-ilahiyah, diulang-ulang, disimak terus, seperti itu. Itu yang pertama. Kenapa kok penting ada murojaah dalam halaqah? Karena sebagian murid, sebagian santri tidak tahu pentingnya murojaah secara berkesinambungan. Yang kedua, ghiyabul qanaah wa dafi' adzati ladal ba'di fil iqbal ala hifdzil Qur'anil Karim, hilangnya kesadaran dan motivasi pribadi pada sebagian orang untuk
al-iqbal, menerima, menghadap atau setoran untuk mau ikut menghafalkan Al-Quran. Menghafalkan Al-Quran saja itu sebagian orang itu tidak sadar, tidak punya motivasi pribadi, ya kan? Antum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah masuk ke pondok tahfidz, ya berarti orang-orang pilihan. Kan gitu, terlepas dari apakah dulu antum masuk sini itu terpaksa, sukarela, bahkan sampai hari ini antum masih terpaksa atau sudah ikhlas, kan saya tidak tahu ya. Nah, tapi terlepas dari itu semua kan antum sekarang berkecimpung di bidang tahfidz, di bidang Al-Quran, kan gitu. Yang itu banyak orang tidak tahu, tidak menyadarinya dan tidak punya motivasi pribadi. Nah, untuk menghafal saja seperti itu, fakaifa bi murojaati, bagaimana terus dengan murojaah. Yang ketiga, dawamul murojaah fatratun tawilah. Murojaah mandiri, yang dimaksud murojaah di poin yang ketiga ini murojaah mandiri ya. Murojaah mandiri secara konsisten dalam waktu yang panjang, wabikam miyatin akbar, dengan kuantitas yang lebih banyak, minal hifdi, dari hafalan, dengan kuantitas hafalan yang lebih banyak, mimma yush'iru ba'dhat tullab bi thaqliha 'alaihim, merupakan diantara yang menjadikan sebagian santri, sebagian murid merasa berat, wa yud'ifu himmatahum anha, dan melemahkan semangat cita-cita mereka. Ini barangkali di antara antum ada yang pernah merasakan, semakin banyak hafalan, semakin banyak murojaahnya, kok semakin merasa berat, kan gitu. Itu kemudian footnote nomor 1, itu footnote bawah itu penting sekali ya. Antum kasih catatan ya, tulis footnote penting. Ketika ada satu survei atau ada satu Q&A yang dilakukan oleh pengampu halaqah kepada anggotanya, kepada murid-muridnya, tentang kenapa kok mereka itu futur dalam murojaah, maka jawabannya tersimpulkan pada 6. Yang pertama, adamu ma'rifatit thariqah as-sahihah lil murojaah, tidak tahu cara yang benar dalam murojaah. Harusnya gimana sih murojaah itu? Apakah juz yang lama dulu, apa juz yang baru dulu? Kalau juz yang lama kok kayaknya sudah lancar, juz yang baru mau di murojaah tapi kok belum lancar. Jadi yang kedua, adamul qudrah ala tanzimil waqti bainal hifzi wa ta'allumit tajwid, tidak mampu untuk memanage waktu, mengatur waktu. Tanzim itu mengatur. Bainal hifzi wa ta'allumit tajwid, antara menghafal dan mempelajari tajwid. Atau kalau nanti murid antum ada yang sifatnya dia ngalong, santri kalong ya, kayak rumah Quran mungkin kan hanya KBM-nya tuh jam sekian sampai sekian, di luar itu kan dia kerja, aktivitas yang lain gitu. Yang ketiga, tasahulul muallim ma'at-thalaba fil murojaah. Ini salah gurunya ini. Gurunya bermudah-mudah dalam murojaah dengan muridnya. Yang keempat, kasratul wajibat al-madrasiyah, terlalu banyak tugas sekolah. Kalau kita di sini yang sekolah cuma sehari 1 jam ya sudah sangat minim sekali, sedikit sekali. Harusnya tidak mengganggu, apalagi tidak ada ujian semesternya untuk materi-materi pelajaran. Nggak ada kan? Nah, ya. Gitu aja kadang masih longgar sekali kan. Izin tat, ya ikut dirusak. Kenapa? Persiapan. Oh ya. Izin tat, ya ikut dirusak. Lah kenapa? Besok mau ujian tat. Ya. Masih longgar sekali kan.
Ketika jam dirosa persiapan untuk maju. Nanti sore pada asar jam sepak bola ya nggak boleh izin, harus sepak bola. Harus voli. Gitu ya. Nggak adil itu namanya itu. Yang kelima, ihmalul usroh, peremehan keluarga. Wan syighalul walidain an mutaba'atit thalib, orang tua terlalu sibuk untuk mengoreksi, mengawal murid. Nah, ini nanti yang sifatnya dia santri kalong. Jadi keluarga itu harus ikut andil. Kalau mengandalkan hanya yang di pondok sedangkan dia santri kalong, keluarganya cuek, masa bodoh, itu problem nanti. Antum tausiah sampai berbusa-busa di pondok, nanti dia pulang ya sudah los. Soalnya los. Terus di antara sebab yang lain yang keenam, al-insyighal bi musyahadatit tilfaz, sibuk nonton TV, wa al-abil komputer, main komputer, app ada nggak sih di komputer? Dota, Genshin dan lain sebagainya lah. Pokoknya main komputer lah, nonton YouTube dan lain sebagainya. Wal kurroh, mana kurroh? Bola, mbuh bola voli, mbuh bola kaki, pokoknya bola pingpong. Nah, disebutnya kan kurroh tok di sini kan, bola kan. Yep. Wa qiraatil qasas al khayaliyah, membaca cerita-cerita khayalan. Apa berarti? Novel komik lain sebagainya. Ini diantara sebab-sebab yang menjadikan murid atau santri futur dalam murojaah itu. Lah gimana nggak futur? Dia nonton film yang apa namanya, filmnya bersambung, filmnya bersambung. Belum hatam filmnya, disuruh murojaah, nggak fokus ya, mikir nanti kelanjutannya gimana ya, kayak nanti ditangkap dia. Kan gitu. Ya sebenarnya hal-hal yang disebutkan tadi itu tidak masalah kalau sifatnya apa ya, tasliyah, selingan itu sebenarnya tidak masalah. Itu yang keempat, kenapa kok murojaah dalam halaqah Qur'annya itu menjadi perlu dan dibutuhkan. Karena sebagian santri, sebagian murid itu tidak tahu pentingnya murojaah secara berkesinambungan, karena sebagian orang itu tidak punya kesadaran dan motivasi untuk menghafal, apalagi untuk murojaah. Kemudian kalau orang itu murojaah sendiri dengan porsi yang banyak dalam waktu yang panjang, itu kadang membuat dia merasa berat, bahkan melemahkan semangatnya. Biar tidak merasa berat, biar tidak merasa semangatnya turun, cita-citanya menurun, ya sebagai ustadz, sebagai pengampu halaqah harus kreatif dalam mengadakan program murojaah, yang gitu.